Misuhu, misuhu doe kli sham le mala ba fehili kama ko khavim vehem nuflim echad echad anu sofefim בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייבים ורעבים ומחכים לעוד בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב קלה קיץ נאסף והגשם שב Misuhu doe kli sham lemala bא ועשה כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד אנו סופפים בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייבים ורעבים ומחכים לעוד בנטיפי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב קלה קיץ נאסף והגשם שב Beshem Ha'af, Ve'ben Ve'ruach Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita masuk pada pembahasan Kohelet yang ke-49 dalam bahasan God Limitlessness, ketiada terbatasan Tuhan. Dan tidak terasa kita sudah masuk pada Kohelet pasal 9 yang dimulai dengan pengamatan dan renungan Sang Kohelet Raja Salomo tentang keterbatasan manusia dan ketidakterbatasan Tuhan. Sebuah topik yang dieksplorasi secara mendalam di dalam pasal 8 yang sudah kita pelajari dengan benang merah yang tersisa pada pasal 9 ini. Ayat 1 memberikan narasi bahwa orang-orang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya.
Lebih lanjut, dalam Kohelet pasal 9, membahas suatu topik yang tersulit dalam pemikiran Yahudi, yaitu konsep Hasgahah Pratit, divine supervision of every occurrence and every creature, pemeliharaan ilahi atas setiap kejadian dan setiap makhluk. Seberapa langsung Allah memilih untuk berinteraksi dengan mengendalikan nasib atau takdir manusia, baik pada tingkat individu maupun komunal? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam dan mendasar yang menyentuh esensi tentang bagaimana kita melihat dunia dan asumsi yang kita buat tentang cara kerjanya. Ada 3 pendekatan utama agar pembahasan kita dalam Kohelet pasal 9 ini bisa koheren. Kita harus memilih satu di awal sehingga kita menerima perspektif yang konsisten. Pada Pengkhotbah 9 ayat 11, mengemukakan kepada kita, lomba bukan untuk yang cepat dan peperangan bukan untuk yang kuat, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat ini meruntuhkan asumsi manusia tentang kendali. Kecepatan tidak menjamin kemenangan. Kekuatan tidak menjamin keberhasilan. Kecerdasan tidak selalu menghasilkan kelimpahan. Realitas hidup sering melampaui logika sebab akibat yang sederhana. Disinilah keterbatasan manusia terungkap. Dalam keterbatasan manusia, tersirat suatu kebenaran yang lebih dalam. Allah tidak terikat oleh pola yang mengikat manusia. Ketika sistem dunia tampak deterministik, yang cepat yang menang, yang kuat berkuasa, yang kaya lebih bahagia. Namun dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 11 membuka celah bahwa ada dimensi yang lain yang bekerja, yaitu waktu atau musim, et bahasa Ibraninya, dan peristiwa atau nasib, pega bahasa Ibraninya, yang berada di luar kendali manusia. Kita akan membaca Kohelet 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Shafti veraoh tachat hashemesh, kilo lakalim hamerots velo lagiborim hamilhama, vegam lo lachohamim lechem, vegam lo lanfonim. Osher vegam lo layodim ken ki et fafega, yikre et kulam. Rambam Rabbi Moshe ben Maimun menulis bahwa Allah menciptakan dunia dalam sistem aturan yang berlaku. Hukum alam seperti gravitasi dan entropi, dan sistem astronomi atau astrologi yang dikenal dengan istilah Ibrani Mazarot, yang artinya constellation, rasi-rasi bintang, konstelasi bintang-bintang, semuanya dibangun di dunia pada saat penciptaan. Segala sesuatu yang terjadi dalam sistem itu walau kelihatannya bersifat acak, namun tangan Tuhan mengaturnya secara rapi. Allah memberikan manusia kualitas yang unik untuk membedakan mereka dari kumpulan hewan-hewan yang lainnya. Manusia memiliki kecerdasan, kehendak, dan kemampuan menguasai ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Dengan menanamkan dan mengembangkan kecerdasan itu, seseorang memiliki kemampuan untuk menyingkapkan kehadiran Allah dalam ciptaan. Saat seseorang mengungkap lebih banyak tentang Tuhan dalam ciptaan, Tuhan pun mulai menyapa ciptaannya. Tuhan bicara kepada manusia melalui kecerdasannya dalam bahasa manusia. Interaksi ini yang diperuntukkan bagi mereka yang berkomitmen dan kebenaran, yang telah mengembangkan kecerdasan mereka hingga titik tertentu. Dikenal sebagai Hasgahah Pratit, Divine Providence, pemeliharaan ilahi, interaksi dan hubungan Tuhan dengan seorang individu. Kemampuan ini dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan Rambam menulis bahwa seorang non-Yahudi atau orang yang tidak mengenal Allah Israel, yaitu Aristoteles, mencapai ketinggian yang tak terbayangkan.
hampir mencapai kenabian yang sebenarnya. Namun secara intelektual, ia mencapai puncak yang paling tinggi dengan memperoleh pengetahuan tentang dunia alami. Seseorang dapat mencapai tingkat di mana ia akan memenuhi syarat untuk menerima nubuat, dan itu tidak berarti bahwa ia akan benar-benar bernubuat. Tuhan pertama-tama harus memilih untuk mengirimkan pesan kepada Anda atau disampaikan kepada khalayak yang lebih luas. Melalui model ini, orang-orang non-Yahudi seperti Bileam dapat menjadi nabi. Ketika Allah memberikan kitab Torah, Allah sekaligus memberikan kepada manusia pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan hubungan intelektual dengannya. Tidak perlu harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperoleh pengetahuan tentang Tuhan dari mengamati ciptaannya. Pengetahuan itu dibuat mudah untuk diakses dalam bentuk sebuah kitab suci. Secara teoritis, Allah bersedia memberikan wawasan ini kepada seluruh umat manusia, namun secara praktis, Allah memilih sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menerima tanggung jawab yang menyertai hikmat itu. Semakin banyak pengetahuan tentang Tuhan yang dikumpulkan seseorang, semakin ia mampu bertindak sebagai penghubung bagi Tuhan di dunia ini. Kita pun dapat mengenal Torah dari warisan bangsa Israel ini. Rambam mengusulkan perspektif terbatas tentang kendali langsung Tuhan dan interaksinya dengan dunia. Tuhan menciptakan seperangkap aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang, dan hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengundang dan melaksanakan Hashgacha Pratit Divine Providence ini, yaitu pemeliharaan ilahi dengan mengembangkan hubungan dengan Tuhan melalui kecerdasan manusia yang memilih untuk tidak menggunakan kecerdasannya untuk tujuan yang tidak lebih baik dari binatang. Seorang pengajar Ibrani, Baal Shem Tov, pada abad pertengahan, dia adalah sebagai bapak gerakan Hasidik, mengusulkan perspektif yang paling luas tentang Hashgacha Pratit ini, bahwa Tuhan secara langsung mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, bahkan daun pun tidak dapat jatuh tanpa Tuhan menentukan jalannya. Melalui sehelai rumput tidak dapat tumbuh kecuali Tuhan terlebih dahulu memberinya izin. Seseorang bahkan tidak dapat mengangkat atau menurunkan jari kecuali Tuhan mengizinkannya terjadi. Apakah Anda sedang sedih? Itu terserah Tuhan. Perspektif Baal Shem Tov ini sangat jelas membatasi otonomi manusia secara signifikan. Bahkan Rambam menolak teori ini. Beberapa teman Muslim mengajukan dua pertanyaan. Pertama-tama, ruang apa yang tersisa dari perspektif ini untuk pahala dan hukuman? Jika Allah adalah pribadi yang benar-benar berada di balik setiap tindakan, mengapa seseorang harus menderita karena keputusan yang buruk atau menempatkan keuntungan dari keputusan yang baik? Apapun itu bukan dia, tetapi Tuhan. Pertanyaan kedua yang serupa adalah apa gunanya memerintahkan kita untuk menaati mitzvot, perintah Torah, dan menghindari aveirot, pelanggaran atau dosa terhadap manusia atau Tuhan. Jika seseorang pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan mereka sendiri, apa gunanya memerintahkan mereka untuk melakukan X dan menghindari Y? Tidak ada yang tergantung pada mereka terlepas dari apapun. Baal Shem Tov menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini dengan menjelaskan bahwa otonomi dan kemampuan seseorang untuk memilih tidak terletak pada tindakannya, tetapi pada niatnya. Jika seseorang ingin melakukan perintah Taurat, melakukan miswak, maka ia berhak mendapatkan pahala, baik itu dilakukan secara praktis atau tidak. Jika seseorang ingin berbuat dosa, maka itu dipandang sebagai dosa meskipun pemenuhan keinginannya sebenarnya tidak berbeda di tangannya. Sebagian manusia, mungkin mereka berpikir bahwa merekalah yang mengendalikan tindakan mereka, terutama ketika mereka membuat pilihan, sadar untuk bertindak bijak. Tetapi
Semua perilaku ini ada di dalam rencana besar Tuhan, bahkan emosi manusia seperti cinta dan benci pada akhirnya berada dalam kendali Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 1 ditulis oleh Raja Salomo untuk mengungkapkan tindakan kasih karunia Tuhan. Ia menolong mereka dan ia menghakimi mereka untuk memberi manfaat bagi mereka di akhirat, di afterlife nanti, kehidupan setelah kematian. Masa depan tentu saja ada di tangan Tuhan, Beyat Elohim. Dan tentu saja setiap orang berada di bawah kendali Tuhan. Tetapi orang benar dan orang bijak mungkin dianggap menentukan nasib mereka sendiri. Karena hikmat mengajarkan mereka membentuk berkat mereka sendiri. Tidak seperti orang yang jahat, yang menderita bencana yang tidak dapat mereka kendalikan dan yang bagi mereka merupakan suatu kejutan. Seperti yang dikatakan Ayub tentang orang jahat dan keberuntungan, Tovam, mereka tidak berada di tangan mereka. Ayub 21 ayat 16. Di permukaan ini adalah ayat-ayat yang radikal yang menantang prinsip dasar Alkitab bahwa Tuhan memberi pahala atas perbuatan baik dengan konsekuensi baik dan menghukum perbuatan buruk dengan konsekuensi buruk di dunia ini. Namun pengamatan Kohelet mengungkapkan cara kerja Tuhan tidak dalam kemarahan atau frustrasi dan juga tidak bersifat pasrah yang lelah. Kohelet menyatakan penerimaan religius yang coba disampaikannya dengan penghiburan. Di sini, Sang Kohelet menasihati pembacanya untuk menerima dan mempercayai Tuhan dan berhenti melawan kenyataan, seperti halnya kematian manusia. Di sini Kohelet menasihati pembacanya untuk menerima dan mempercayai cara Tuhan untuk berhenti melawan kenyataan. Seperti halnya kematian manusia, keniscayaan ini tidak dapat dilawan manusia. Bahwa suatu saat setiap manusia yang hidup menginjak bumi, ia akan mati. Kohelet menyampaikan pesan ini sebagai panggilan untuk kepatuhan religius sebagai kitab filsafat kematian untuk latihan mati. Bagian yang paling menarik dalam Kohelet pasal 9 adalah di ayat yang ke-9. Dan ini cukup mengejutkan. Kohelet memaparkan tatanan monogami sebagai gaya hidup pernikahan yang sehat, walau dia sendiri seorang poligami. Dalam ayat 9, Kohelet memberikan nasihat bagi seorang laki-laki, yaitu bagi suami memberikan teladan kehidupan bagi generasi setelahnya. Ayat ini memerinci berbagai aspek hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya, yaitu satu istrinya, Isya, yang artinya perempuan atau istri dalam bentuk singular, bukan plural, bukan poligami. Dan Raja Salomo pada akhirnya mengajari pembacanya untuk bertanggung jawab kepada Allah. Tentu saja segala aspek kehidupan ini terhubung dengan Allah Sang Pencipta, apapun yang kita lakukan. Namun ini adalah pilihan kita masing-masing. Bagaimana kita mengamalkannya, dan salah satu konsep mendasar yang perlu diinternalisasikan oleh seseorang adalah bahwa hubungan sejati dengan Tuhan perlu mengubah cara dia memandang kehidupan termasuk kepada satu istrinya dan seluruh anggota keluarganya. Di dalam seluruh umur hidupmu yang singkat bagai tarikan nafas. Kol yemei hevlecha. Mari kita kembali melihat ke belakang. Penyerahan diri pada otoritas Tuhan muncul dalam pasal demi pasal di kitab Kohelet dengan cara yang hampir sama. Pada pasal pertama, Kohelet menyebut Tuhan sebagai pribadi yang menugaskan manusia untuk menyelidiki hikmat. Dituliskan di situ, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu adalah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Pengkhotbah 1 ayat 13. Dan dalam Pengkhotbah pasal 2, Allah menunjuk manusia dengan tugas yang lebih menggembirakan, bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya,
Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Pengkhotbah 2 ayat 24. Selanjutnya pasal 3. Kohelet menyajikan pembahasan terpanjang tentang transendensi dan kemahakuasaan Allah yang dibangun atas kebaikan hati Allah. Sehingga pemahaman Kohelet pasal 9 ini tidak akan terlepas dari wejangan-wejangan yang ada pada pasal-pasal kitab pengkhotbah sebelumnya. Allah tidak dibatasi oleh kalkulasi manusia, probabilitas atau ekspektasi linear. Allah dapat bekerja di luar semuanya, melampaui semua struktur, menembus ketidakmungkinannya, dan menghadirkan hasil yang tidak terduga. Allah tidak dibatasi oleh kalkulasi manusia, probabilitas atau ekspektasi linear. Allah dapat bekerja di luar semuanya itu, melampaui struktur, menembus ketidakmungkinan, dan menghadirkan hasil yang tidak terduga. Itulah ruang di mana limitlessness of God dinyatakan. Kita dapat merenungkannya bersama bahwa hidup tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia, tetapi juga tidak jatuh dalam kekacauan tanpa makna. Ada tangan Allah yang bekerja melalui sistem yang terlihat. Maka, respon yang tepat bukanlah keputusasaan, melainkan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan dan kepercayaan bahwa Allah terus-menerus bekerja bahkan ketika pola tidak dapat dipahami. Ketika manusia mencapai batasnya, disitulah pernyataan paling jelas bahwa Allah tidak memiliki batas. God limitlessness. Tetaplah di dalam iman dan selama-lamanya kita perlu Tuhan yang menyertai kita. Amin. Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Misuhu doe kli sham lemala bafehili kama kochavim vehem nuflim echad echad anu sofefim בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייבים ורעבים ומחכים לאור, בנטיפי אבק וסמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נעשה, והגשם שם. Misuhu doe kli sham lemala bafe'asa kama kochavim heshiv otam echad echad
דרכים שונות, יום ולילה לאורכה, עייבים ורעבים ומחכים לאור, בנטיפי עפר וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות. אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב קלה, קיץ נאסף והגשם שם.